bukan masalah banyak. Ada preman mati, bos preman mati, berdatanganlah prajurit-prajuritnya nih. Banyak kita lihat orang menyolatkan sampai 100 orang. Biasanya kalau orang meninggal di kampung tuh paling 40 orang. Ini 100 orang berdatangan dari mana-mana. Bukan dilihat banyaknya, tapi siapa yang datang. Rupanya yang datang nih, dia sholat jenazah zuhur, subuhnya dia tak sholat. Sholat zuhur dia, sholat jenazah, asarnya hari itu juga tidak sholat dia. Jadi bukan banyaknya, tapi kualitas orang yang hadir itu. Makanya ada orang yang tidak setuju ketika ada mayit, apakah orang ini baik? Baik. Apakah orang ini baik? Baik. Apakah orang ini baik? Baik. Yang mengatakan baik ini baru itu datang dia ke masjid. Selama ini tak pernah datang ke masjid. Dan yang meninggal nih pun dah tahu nih orang kampung tuh ini orang jahat. Yang meninggal nih pun itulah dia ke masjid. Kalau tak meninggal tak masuk masjid dia. Baik, baik dalam artian dia diridhoi Allah, dirahmati Allah. Tentu ini penyaksian palsu. Tapi itulah namanya orang Indonesia kan. Orang Indonesia ini kan baik-baik kan. Orang Indonesia ini sopan-sopan, santun. Coba kita tengok sholat di Masjidil Haram. Kalau ada yang tenang dia begitu, itu orang Indonesia itu. Tapi kalau ada lasak-lasak sedikit, mungkin orang Afrika itu orang mana itu. Tenang, khusyuk dia. Pak, tadi Bapak khusyuk kali saudara. Bukan khusyuk mengantuk saya. Tadi ku tengok Bapak seperti menangis. Paham Bapak ayat yang baca itu? Saya tak paham, tapi menangis saya lama kali berdiri imam nih katanya. Kalau gaya, menang kita orang Indonesia. Gayanya. Apalagi suara. Kalau orang Arab tuh kita buat korek-korek kita itu juara internasional. Tapi belum tentu bagaimana memahami yang dibaca. Mungkin saja dia kalah dari membaca, tapi ketika disuruh menjelaskan apa yang maksud dibaca tadi, belum tentu orang Indonesia menang. Nah, jadi perlu tidak sekadar penampilan luar, tapi juga ada kualitasnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan membalasi seluruh amal manusia biqadari amalih, sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya sedikit, dibalasnya sedikit. Kalau banyak, dibalasnya banyak. Kalaupun rahmat Allah luas dan dia mendapat rahmat, amal yang sedikit bisa berpahala banyak. 10.000 yang disedekahkan bisa jadi 100.000. Bisa 700.000, bisa berlipat ganda sesuai dengan keikhlasan orang tersebut. Dalam surah An-Nisa ayat 85 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita wa qila al-muqit al-hafiz li syai' wasyahid lahu. Ada yang mengatakan maksud dari muqit al-hafiz yang menjaga, memelihara, asyahid yang menyaksikan. Ini yang kita sampaikan tadi. Jadi banyak penafsiran ulama tentang kata-kata al-muqit ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian nama berikutnya adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab. Wa ma'nahu katsirut tafadduli bil ataya duna iwadin. Maksud dari Al-Wahhab bahwa Allah itu katsirut tafaddul, banyak karunianya, banyak nikmat yang diberikan Allah, duna iwadin au muqabil, tapi Allah tidak pernah meminta bayaran atau ganti balasan.
Tidak pernah Allah meminta bayaran, meminta ganti upah dari apa yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya kita ini tidak punya apa-apa. Mohon maaf, sebagaimana kita lahir, tidak kita bawa baju, tidak kita bawa celana. Begitu pula nanti kita mati, baju celana dicopot, hanya kain kapan saja. Itulah manusia. Dia lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, dan pulang pun nanti tidak membawa apa-apa. Karena ketika kita mati, langsung harta kita pindah ke ahli waris. Bahkan ketika dia lahir itu pun lahir dengan selamat, normal, sehat, itu fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak mungkin bisa kita bayar walaupun kita beribadah selama hidup untuk membayar nikmat Allah. Tidak bisa kita. Tak bisa kita bayar pemberian Allah ini walaupun kita beribadah 24 jam selama kita hidup. Tak usahlah itu ya. Tak bisa seorang anak membalas jasa ibunya, orang tuanya, walaupun selama dia hidup dia berkhidmat membantu orang tuanya. Istilah orang dulu, setetes air susunya pun tak terbalas. Itu orang tua, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ibadah-ibadah kita ini tidak layak dijadikan mahar untuk masuk ke dalam surga. Apalagi kita sadar ibadah kita banyak lalainya, banyak lupanya, kadang terpaksa, kadang malas, kadang berat. Itulah mau masuk surga. Surga yang ketujuh pula, Jannatul Firdaus, tempat para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul itu sudah siap uji. Sahabat-sahabat itu perang, mati fisabilillah, hijrah meninggalkan kampung halamannya untuk mempertahankan agama. Kita, apa yang mau kita tinggalkan? Jadi tidak bisa kita membayar karunia Allah itu dengan ibadah-ibadah kita. Apalagi yang memberikan yang maha mulia, ya, yang memberikan ini yang maha mulia. Istilah orang bukan dilihat pemberiannya, tapi dilihat siapa yang memberi. Yang diberikan itu kecil, tapi yang memberikan ini mulia. Kita simpan-simpan. Wah, ini pemberian si Polan nih. Ada pemberiannya besar, tapi tidak begitu kita muliakan. Kita buang, tidak kita pedulikan. Makanya ulama-ulama sufi mereka mengatakan, ketika mereka mendapat nikmat, mereka bukan melihat nikmat itu, tapi yang mereka lihat adalah pemberi nikmat. Sehingga sekecil apapun nikmat tadi, mereka merasa itu berharga, mereka merasa itu besar. Dapat 10.000, alhamdulillah, ya Allah kau berikan uang 10.000. Padahal 10.000 dikasih 1 miliar, alhamdulillah ya Allah kau berikan 1 miliar. Sama saja rasanya. Karena dia lihat bukan yang diberikan, bukan benda yang diberikan, yang dia pandang adalah Allah yang maha memberi. Kalau kebanyakan anak-anak kita kan dikasih 2.000, ayah ini 2.000, apa dapat ini kata. Kasih 100.000, ini lah baru kata dia. Kenapa? Karena si anak tadi yang dilihat bukan kitanya, bukan ayahnya. Yang dilihat tuh uangnya, angkanya. Masa nolnya 3 katanya. Udah besar cuma 2.000 THR-nya. Ada-ada aja ayahnya. Tak mau dia, padahal ayah yang beri. Karena dia lihat apa yang diberi, bukan dia lihat siapa yang memberi. Sama dengan dosa. Bagi ulama-ulama sufi, dosa kecil, dosa besar sama saja. Baik dosa kecil menurut mereka itu besar, apalagi dosa besar.
Kenapa? Karena mereka melihat bukan dosanya, tapi siapa yang dimaksiati, siapa yang dilawan nih, yang ditentang nih siapa nih? Allah yang maha besar. Maka mereka meninggalkan segala dosa walaupun dosa kecil. Apa dosa kecil? Itulah tadi, ngambil pulpen yang punya kita. Ada uang gopek jatuh, wah ambil aja lah, kan gopek aja nih. Pikir dia kalau 100.000 baru berdosa, kalau gopek gak berdosa. Sama saja, dosa juga. Walaupun bagi kita ya ada dosa kecil, ada dosa besar. Jadi beda cara pandang. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang maha luas pemberiannya dan Allah tidak pernah meminta imbalan. Lalu kenapa Allah suruh kita beribadah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Apakah Allah berhajat kepada ibadah kita? Butuhkah Allah kepada sholat, puasa, haji, umroh, khatam Quran, sedekah, wakaf kita? Tidak butuh. Berpengaruhkah kepada kemuliaan Allah kalau kita selalu berzikir menyebutnya? Tidak. Mau disebut atau tidak, mau disembah atau tidak, Allah itu tetap maha mulia. Cuman kita yang hina kalau tak kita sembah Allah yang maha mulia. Jadi tidak ada hajat Allah kepada manusia. Tidak ada pun kita dulu, tidak ada bangsa manusia ini disebut Allah dulu. Di awal-awal sebelum Nabi Adam tidak dijadikannya manusia, tidak ada pengaruhnya. Dia tetap Tuhan, dia tetap maha mulia, dia tetap maha berkuasa, dia tetap maha mengetahui. Tidak ada sedikit pun kurang. Maka ketika kita diciptakannya manusia, alhamdulillah, untung tak dibuatnya kita ular, ya kan? Atau buaya. Dibuatnya kita manusia, alhamdulillah. Ada manusia sifatnya seperti ular, itu kan tak bersyukur tadi. Ada manusia sifatnya seperti hewan binatang, tak bersyukur berarti. Udah diciptakan manusia, peranginya seperti hewan. Na'udzubillah min dzalik. Karunia Allah ini tidak ada batasnya. Fadlun minallah, karunia dari Allah. Dan kalau kita mendapatkan karunia dari Allah, itu artinya Allah memberikan jalan kepada kita untuk beribadah kepada-Nya. Allah berikan nikmat, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelapangan rezeki, Allah bukakan pintu jalan untuk melakukan ibadah. Banyak uang berangkat kita haji, banyak uang berangkat umroh, banyak uang bisa berwakaf, banyak uang bisa bantu fakir miskin. Allah bukakan pintu-pintu itu kepada kita. Maka orang yang banyak uang tak mau berangkat haji, banyak uang tak mau bersedekah, dia yang menzalimi dirinya. Udah dikasih jalan tak mau dia lewati. Jadi yang tak ada uang bagaimana Ustaz? Ada juga jalannya. Apa jalannya? Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi ada jalan masing-masing menuju surga. Kalau dia tak mau masuk, dialah yang menzalimi dirinya. Dalam surah Ali Imran ayat 8, wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Jadi kita minta dari Allah rahmah. Kadang-kadang kalau ditanya nafsu manusia ini, kau kalau dikabulkan Allah doamu, apa yang kau minta? Kaya lah Pak Ustaz, kaya raya lah pokoknya. Tidak dipikirkannya imannya supaya kuat, tidak dipikirkannya supaya dia istiqomah, tidak dipikirkannya supaya anak-anaknya soleh dan soleh. Yang dia ingin kaya aja. Kadang-kadang lupa dia, nggak apa-apa lu sakit-sakit, yang penting kaya. Kalau sakit untuk apa kekayaan tadi? Biarlah sehat-sehat,
walaupun tidak begitu banyak harta. Itu apa? Sakit-sakit banyak harta. Wa habalana min ladunka rahmah, dalam Al-Qur'an surah Ali Imran diajarkan kepada kita, berikan kepada kami Allah rahmat, kasih sayang. Allah ridho, Allah suka. Apa tandanya Allah suka kepada kita? Dibuatnya kita beribadah, ya. Dibuatnya kita rajin beribadah, mudah saja melakukan kebaikan, ringan saja langkah menuju masjid. Itu tandanya kita dirahmati Allah. Tapi kalau berat kaki tadi ke masjid, susah kali mengeluarkan uang untuk sedekah infak wakaf, itu tandanya Allah tidak sayang kepada kita. Ditahannya kita supaya kita tidak mendapatkan rahmat. Kemudian dalam surah Shad ayat 35, wa habali mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini Nabi Sulaiman. Berikan kepadaku kerajaan yang kerajaan itu tidak pernah diberikan kepadaku setelahku. Makanya di antara nabi yang 25 itu, raja sekaligus nabi adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Raja yang adil, raja yang bijaksana, penguasa yang mengayomi seluruh, bukan hanya manusia, jin, hewan, tumbuhan, burung-burung, semua berada dalam kekuasaannya, dan dia tidak pernah melakukan kezaliman. Ini Nabi Sulaiman. Baik, mungkin ada yang ditanyakan kepada Bapak Ibu, kami persilakan dengan hormat.